Ada di sini laki-laki yang suka skater. Maksud saya bertobatlah. Kenapa hidup saya ini hancur? Tuhan, kamu bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa ekonomi saya hancur? Tuhan, Engkau bilang kamu mencintai keluarga saya, tapi kenapa keluarga ini hancur? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah, baik maut maupun hidup. Seberat apapun penderitaan, seberapa berat apapun pergumulan kita lihat, kasih Allah ada selalu bersamamu. Tapi cuman kita harus belajar, saudara. Ada konsep yang keliru. Tuhan, kamu bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa hidup saya ini hancur? Tuhan, kamu bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa ekonomi saya hancur? Tuhan, Engkau bilang kamu mencintai keluarga saya, tapi kenapa keluarga ini hancur? Tuhan, Engkau bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa penyakit ini datang? Saya harus katakan bagi saudara, pergumulan semuanya boleh datang berlalu, tapi ingat, selama kamu fokus kepada yang sakit itu, maka penyakit dan kesusahan itulah yang menguasai hatimu. Tapi lihat di belakangnya itu, ada Allah yang sungguh-sungguh mencintaimu, ada Allah sungguh-sungguh menyayangimu dalam segala hal. Ketika bisnismu gagal, Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar menyayangimu. Ingatlah, dengan kekuatan cinta kasih Tuhan, yang sulit itu akan segera berlalu. Keluargamu boleh hancur sekarang, tapi ingat, Allah yang mencintai kamu itu adalah Allah yang bisa menolongmu keluar dari keterpurukan itu. Seorang ibu yang baru pulang dari kampung kami di Tapanuli sana, karena ada pesta. Dia jarang pulang kampung, makanannya steril. Lalu dia pulang kampung. Di kampung kami, Pak, kalau ada pesta, itu kalau potong babi, babinya dipotong-potong hanya di atas tikar. Lalu rame-rame memotong itu, dibuat menjadi saksang, artinya terbuka. Lalu waktu membagikan daging ini juga, daging ini dibikin di dalam sebuah ember, lalu nanti pakai tangan dibagi seperti ini. Lalu dia lihat wajahnya siapa ini. Kalau tulangnya kebetulan, maka ini akan diperbesar. Tapi kalau yang ada kenal ini pun lebih kecil dibikin begini. Nah. Lalu ibu ini bilang, waduh, orang kampung itu sehat-sehat. Cara masaknya seperti itu, cara baginya juga seperti itu, mereka sehat. Tapi saya kok sakit perut. Yang mau saya katakan, semua hal bisa dibiasakan. Apalagi virus yang saya katakan tadi, termasuk penderitaan itu. Mana ada hidup tanpa penderitaan? Mana ada hidup tanpa kesusahan? Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah kaget. Penderitaan itulah yang membuatmu kuat hingga hari ini. Amin. Lalu yang kedua, baik kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Kuasa yang ada di atas dan kuasa yang ada di bawah. Jadi kalau kamu kita ambil contoh ini sekarang, ada dua kuasa yang menguasai kita. Dunia maya dan dunia realitas. Inilah hidup kita sekarang ini. Mana lebih hebat? Mana lebih sering diikuti orang? Dunia maya atau dunia nyata? Kalau orang tua lebih hebat itu di dunia nyata. Kamu masih muda, nak. Kamu harus bertobat. Pikirkan orang tuamu. Itu orang tua di dunia nyata. Kalau di dunia maya, kalau kita ini orang tua gak bisa memakai handphone, handphonenya hang. Nak, lihat dulu handphone mama. Lihat, di dunia maya kita berguru kepada anak-anak, tapi ini yang kita senangi. Maka lihat, dengan makin kuatnya teknologi sekarang ini, dengan dunia maya sekarang ini, kalau dulu kau pergi dari rumah belum punya handphone, gak ada perasaan tinggal apa-apa. Sekarang pergi dari rumah, handphone tinggal gelisahmu minta ampun.
Yang repot bapak-bapak ini, yang persoalan bukan handphonenya yang tinggal, yang di dalam lupa hapus. Benar nggak? Maka Pak Budi pulang dari sini, lihatlah medsos besok. Apa komentar yang hadir ini? Kita sama-sama pesta di sini, kita sama-sama pasca di sini. Jangan-jangan komentar besok di medsos, makanannya itu-itu aja. Coba ya. Katanya bersukacita Yesus bangkit, makanan kamu persoalkan. Yang duduk besok isi medsosmu, jangan negatif ya. Cuman duduk di lantai, padahal persembahan lebih banyak. Jangan bilang begitu. Tapi katakanlah yang membangun, kasih Allah yang ajaib. Semua orang bersukacita. Ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di sofa. Semuanya Tuhan selamatkan. Amin. Artinya saudara, kita ini dalam di dua dunia ini, jangan sampai ada menguasai kita. Silakan bermedsos, silakan bermain di dunia maya, tapi ingat Tuhan adalah Tuhan pencipta dan pemelihara. Bisa nggak pakai mic ini? Tetap saya bilang ini. Ada di sini laki-laki yang suka skater. Maksud saya bertobatlah. Ada yang suka judi bola. Makin sedikit. Mudah-mudahan Allah. Pakailah semuanya dengan baik. Tapi kamu jangan dikuasai oleh apapun. Kasih Allah itu tidak bisa memisahkan kita. Maka kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Tidak boleh kuasa apapun yang menguasai kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ingat ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki langit, kau di langit. Saya tambahkan itu ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saya mau sederhanakan, masuk ke kamarmu, maaf, di kamar tidurmu ada Tuhan yang menuntunmu. Amin. Masuk ke dapurmu, saudara memasak nanti pagi, di sana ada Tuhanmu. Pergi ke tempat pekerjaanmu, Tuhanmu ada di sana. Dia menuntunmu, bekerjalah dalam kualitas yang terbaik. Hadirlah di kota Batam ini, karena di kota Batam ini Tuhan juga akan memegang tanganmu dengan kuat. Biarlah kota Batam ini menjadi tanah Kanaan bagi kita semuanya. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, tanah di mana kebangkitan Tuhan itu adalah tanah di mana manusianya akan hidup di dalam cinta. Mari kita semangati diri kita. Tuhan, hadirkan kami sebagai perwujudan cintamu di kota ini. 1, 2, 3. Tuhan, hadirkan kami sebagai perwujudan cintamu di tengah-tengah kota Batam ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kita semua. Tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Amin. Kita berdoa.